Apakah Nabi berijtihad? Itu furu. Ada ulama mengatakan Nabi berijtihad. Ada ulama mengatakan tidak. Nabi itu dapat wahyu, jadi tidak perlu ijtihad. Terus muncul lagi perbedaan di kalangan ulama yang mengatakan Nabi berijtihad. Kalau gitu Nabi dalam ijtihadnya selalu benar atau bisa salah. Ada ulama yang mengatakan Nabi selalu benar dalam ijtihadnya, tapi ada juga yang mengatakan bisa saja ijtihad Nabi salah. Itu furu. Saudara, jangan langsung nanti kalau ada ulama berpendapat Nabi berijtihad mungkin saja salah dalam ijtihad, langsung kita kafirin, saudara. Wah, ini kafir nih, nyalain Nabi. Enggak begitu. Ini persoalan furu. Tingkat kesalahannya dari segi apa? Bukan salah dalam tabligh menyampaikan wahyu, bukan salah dalam fatona, bukan salah dalam as-sidq, bukan. Salah dalam ijtihad itu diperdebatkan oleh ulama, saudara. Nah, kemudian berikutnya contohnya lagi kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatona, sepakat ulama, Nabi itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ini usul, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang mengaku Islam mengatakan Nabi bodoh, Nabi gak ngerti apa-apa, Nabi jahil, orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Walaupun dia sholat 5 waktu tiap hari, walaupun dia berjuta kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia puasa, zakat, umroh, haji, begitu dia katakan Nabi bodoh, tolol, jahil, idiot, sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena ini usul, bukan furu. Tapi jangan salah paham tentang persoalan Nabi bisa baca tulis atau tidak. Ahlus sunnah wal jamaah, jumhur, hampir sepakat bahwa Nabi ummi, la ya'riful kitabah walal qiraah, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Tapi segelintir ulama ahlus sunnah berpendapat Nabi bisa baca, bisa tulis. Ini yang diikuti oleh kalangan Syiah. Sebagian ahlus sunnah lagi berpendapat jalan tengah. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, diajarkan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah, Nabi jadi pandai baca, pandai tulis. Ini furu, saudara. Ini bukan usul. Jadi jangan main kafir-kafiran dalam soal ini. Orang Syiah mengatakan ahlus sunnah kurang ajar, mengatakan Nabi buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Berarti ahlus sunnah sudah menghina Nabi dengan sifat rendah dan tercela. Siapa menghina Nabi? Kafir. Jadi ahlus sunnah dikafirin, sudah. Padahal nggak ada ahlus sunnah yang menghina Nabi, yang mencela Nabi. Ahlus sunnah mengatakan Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan dalam konteks penghinaan, dalam konteks dalil. Lagi pula, kalau Nabi dikatakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, siapa bilang rendah? Sejak kapan baca tulis itu menjadi barometer peradaban? Baru zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang, orang buta huruf itu rendah status sosialnya. Tapi di zaman Nabi, orang buta huruf nggak bisa baca, nggak bisa tulis, sesuatu hal biasa. Jangankan di zaman Nabi, tahun 1940-an di Indonesia, yang nggak bisa baca itu biasa. Zaman sekarang aja bupati yang nggak bisa baca ada, sudah. Jadi jangan itu dijadikan barometer peradaban. Justru barometer peradaban di zaman Nabi, siapa yang hafalannya kuat, dia hebat. Itu yang dimiliki oleh Nabi, saudara. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, tapi saat Nabi menyampaikan hadis-hadisnya, tidak ada nahu sorofnya yang salah, saudara. Bahkan hadis Nabi menjadi sumber rujukan bahasa Arab setelah Al-Quranul Karim. Jadi di sini menunjukkan Nabi itu cerdas, pandai. Zaman sekarang orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi grammar jago. Emang ada? Nggak ketemu, sudah. Baca tulis nggak bisa, tapi nahu sorofnya hebat, mustahil. Tapi kita lihat ada dalam diri Nabi kita, saudara. Jadi nggak betul kalau ahlus sunnah itu menghina Nabi. Nah baik, saya tidak ingin mengkanter serangan-serangan Syiah lebih jauh soal itu. Cuman saya ingin mengingatkan, ada usul, ada furu.
Ada bagian usul yang kita nggak boleh beda. Nabi cerdas, Nabi pinter, Nabi pandai. Titik. Tapi soal Nabi buta huruf atau tidak, itu furu. Jangan saling mengkafirkan soal furu, saudara. Nah kemudian kemaksuman Rasulullah dalam agama, itu usul. Bahwa Nabi itu maksum, suci, dilindungi Allah, mustahil Nabi itu melakukan kemaksiatan, saudara. Ini kesepakatan usul. Barang siapa mengatakan Nabi itu maksiat, saudara, tapi maksiatnya diampuni oleh Allah, sesat, murtad, kafir, walaupun disebut diampuni oleh Allah. Karena ini persoalan ismatul anbiya, ini usul, bukan furu. Tapi kalau persoalan Nabi bisa salah gak dalam urusan dunia? Apa Nabi maksum dalam urusan dunia sehingga Nabi gak pernah salah dalam urusan dunia? Ini furu. Sebagian ulama mengatakan dalam urusan dunia pun Nabi maksum, tidak akan salah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bisa saja Nabi salah dalam urusan dunia dengan dalil Nabi pernah meminta para sahabat untuk tidak mengawinkan pohon korma supaya hasilnya lebih bagus. Tapi ternyata hasilnya nggak bagus, saudara. Begitu para sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi, mengkonfirmasikan masalah, Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Menurut sebagian ulama, Nabi salah dalam urusan dunia. Tapi guru kami tercinta, almarhum wal maghfurullah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, rahimahullah ta'ala wa arda, beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa tentang persoalan ini, saudara. Itu baik dalam kitab Al-Insanul Kamil maupun beberapa kitab lainnya. Beliau katakan bahwa Nabi tidak pernah salah dalam urusan dunia. Lalu kenapa Nabi terjadi tadi kok Nabi suruh jangan kawinin, hasilnya jelek, berarti Nabi salah? Beliau katakan Nabi tidak salah. Nabi itu tinggal di Mekah dari kecil sampai dewasa. Nabi tahu yang namanya pohon korma mesti dikawinin. Bukan Nabi nggak tahu. Lalu kenapa Nabi meminta untuk tidak dikawinkan? Di sini ada mukjizat yang diinginkan oleh Nabi. Cuman mukjizat ini nggak terjadi karena yang ngejalaninnya nggak yakin. Kalau yang jalaninnya yakin, terjadi, saudara. Begitu dia koreksi, tidak yakin, mukjizat itu nggak terjadi. Makanya Nabi katakan, ya sudahlah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah itu terjadi dengan salah seorang sahabat, saudara, pada saat mengundang Nabi makan. Habis mengundang Nabi makan, Nabi doain supaya makanannya nggak habis-habis. Nabi pulang, saudara. Ini keluarga nggak sadar, tiap hari dari pendaringan gandumnya dimakan, tiap hari dia makan, udah 6 bulan nggak habis-habis. Suatu ketika, saudara, salah seorang anggota keluarga menanyakan itu, kayaknya kita udah lama nggak beli gandum, kok nggak habis-habis? Bingung mereka. Coba lihat pendaringannya, begitu dilihat, itu masih ada seperti dulu yang dia punya. Mulai saat itu dia takar. Besok dilihat, lusa dilihat, habis itu gandum, saudara. Begitu habis mereka lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu kau datang kepada kami, gandum kami nggak pernah habis-habis. Tapi terakhir begitu kami bingung, kami mulai takar, mulai habis. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Andai kata kau tidak takar, itu beras cukup untuk seumur hidup kalian sekeluarga. Maksudnya gandum tadi, saudara. Ini namanya konsep mukjizat. Begitu juga yang tadi, itu konsep mukjizat, nggak ada salahnya buat Nabi, saudara. Itu sebagian pendapat ahlus sunnah. Nah tapi apapun, saudara, yang jelas ini merupakan furu. Jangan saling mengkafirkan kalau beda pendapat. Baik, selanjutnya contoh usul dan furu dalam syariat. Dengan ini saya bacakan saja, nggak perlu dibahas lagi. Sebagai contoh, 1, kewajiban sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, itu usul. Barang siapa mengatakan sholat tidak wajib bagi umat Islam, zakat nggak usah dikerjakan, puasa Ramadan nggak perlu, ibadah haji itu nggak usah dilaksanakan oleh umat Islam, maka dia sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau bicara soal bagaimana hukum melafazkan niat, bagaimana zaman modern ada zakat profesi, bagaimana orang puasa kalau disuntik, haji yang afdal itu yang mana sih? Haji kiron, haji tamattu, atau haji ifrad? Ini semua furu, saudara. Silakan ulama berbeda pendapat. Kemudian soal usul dalam syariat lagi, zina itu haram, perkawinan sejenis itu haram, itu usul.
Kalau ada yang mengatakan laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Itu usul syariat. Itu bukan furu. Tapi kalau persoalan nikah siri, nikah mut'ah, nikah sekufu, ini semua adalah persoalan furu. Enggak usah saling mengkafirkan. Jadi jangan ada juga gara-gara nikah siri orang seenaknya mengatakan yang nikah siri itu zina. Atau ada orang mengatakan nikah mut'ah boleh langsung dikafirkan. Atau ada orang nikah sekufu, saudara, langsung dikatakan oh ini pengkastaan dalam Islam. Masa kawin pakai sekufu-sekufu. Nah ini persoalan furu, nggak usah saling menghina. Masing-masing mazhab punya dalilnya. Nah ke mazhab mana kita ikut? Ikuti saja kita punya imam. Pelajari dalilnya. Tidak perlu saling mengkafirkan antar mazhab dalam persoalan ini. Kemudian contoh lain, haram mencuri, merampok dan korupsi, itu usul. Kalau ada mengatakan mencuri, merampok, korupsi itu halal, tidak berdosa, kufur dia saudara. Dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Tapi kalau soal korupsi itu, hukumnya had pencurian, yaitu dipotong tangan atau ditakzir. Itu furu. Yang melihat korupsi itu sama dengan pencurian, maka dia akan katakan potong tangan. Tapi yang melihat korupsi itu daripada takzir, maka dia katakan boleh dipenjara, boleh dicambuk, bahkan boleh dihukum mati, saudara. Itu furu. Nah adapun yang selain itu kesucian masjid dan mushaf Al-Quran, Baitullah itu suci, mushaf Al-Quran itu suci, itu usul, bukan furu. Kalau ada mengatakan Baitullah itu najis, mushaf Al-Quran itu najis, kufrun. Tapi soal apakah orang kafir boleh masuk ke dalam masjid? Kalau boleh, apa syaratnya? Apakah mushaf Al-Quran itu boleh disentuh dengan orang tanpa wudu? Kalau boleh, apa dalilnya? Ini persoalan furu, bukan persoalan usul. Nah begitu juga dalam akhlak. Dalam akhlak, ikhlas syarat diterimanya amal soleh. Itu usul. Saudara, ikhlas itu wajib orang ibadah ikhlas kepada Allah. Wajib. Itu usul. Kalau ada yang mengatakan, nggak perlu ikhlas ibadah kepada Allah. Ikhlas itu nggak perlu. Riya nggak apa-apa. Dia sudah sesat, murtad, keluar dari Islam. Karena itu usulul akhlak. Tapi kalau persoalan, saudara, orang bikin suatu acara kebaikan minta diliput oleh media di zaman sekarang ini. Ini termasuk riya atau termasuk syiar? Ini furu, saudara. Tergantung bagaimana para ulama tadi memandangnya. Jangan mengkafir-kafiran soal itu. Ini kebanyakan menyangkut soal adab istiadat. Dihadap-hadapkan dengan akhlak, usul, birrul walidain. Nggak ada perbedaan di antara ulama. Birrul walidain wajib. Itu merupakan bagian ajaran Islam yang penting, akhlak yang sangat penting. Barang siapa mengatakan birrul walidain nggak wajib, nggak perlu birrul walidain, sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam ya. Tapi kalau soal bagaimana kalau orang tua dititip ke panti jompo, halal atau haram, boleh atau tidak, apakah ini bertolak belakang dengan birrul walidain atau bagaimana? Ini persoalan furu, bukan usul, saudara. Nah kemudian soal sabar menghadapi musibah, itu usul. Kalau ada mengatakan sabar itu bukan bagian dari ajaran Islam, kufrun, saudara. Sabar itu ajaran Islam. Tapi persoalan, kalau orang dapat musibah banyak mengeluh, itu manusiawi atau tidak sabar? Itu pembahasannya dalam ilmu tasawuf, saudara. Banyak pendapat ulama tentang itu, saudara, dengan aneka ragam syaratnya. Oh, kalau mengeluh yang bagaimana yang disebut manusiawi, mengeluh yang bagaimana dianggap tidak sabar, saudara. Nah itu furu. Nah kemudian soal usul lagi, berjabat tangan adalah akhlak terpuji. Sepakat, ada dalilnya, saudara. Dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Berjabat tangan itu merupakan akhlak yang terpuji, usul. Jangan coba-coba. Perhatikan baik-baik semua.